Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan melakukan satu praktikum yang sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan mudah di rumah. Praktikum ini berjudul reaksi penetralan asam basa dan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui reaksi penetralan asam basa pada larutan asam asetat dan soda kue. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan asam asetat terhadap laju reaksi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan laju reaksi dengan waktu. Sebelum melakukan praktikum, ada sedikit dasar teori dari percobaan ini. Karena tujuan praktikum kita melakukan reaksi penetralan, maka kita harus tahu apa itu reaksi penetralan. Reaksi penetralan disebut juga dengan reaksi asam basa. Reaksi penetralan adalah reaksi yang membentuk unsur bersifat netral, yaitu air atau H2O, di mana air ini berasal dari zat asam yang melepaskan ion H+, dengan zat basa yang melepaskan ion OH-. Namun, pada kenyataannya, reaksi penetralan ini tidak hanya menghasilkan garam yang bersifat netral, tapi tergantung sifat asam atau basa yang lebih kuat. Nah, bagaimana dengan asam dan basa? Jadi, teori asam basa ini ada 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion H+, sementara basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Yang kedua, ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurutnya, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Teori asam basa terakhir adalah teori asam basa Lewis, di mana asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Selain teori asam basa, terdapat pula istilah laju reaksi. Laju reaksi adalah besarnya perubahan jumlah reaktan dan produk per satuan waktu. Hubungan laju reaksi dan konsentrasi adalah jika konsentrasi per reaksi diperbesar, maka laju reaksinya juga akan menjadi semakin cepat. Dapat dilihat pada grafik. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Soda kue, sendok takar, spatula, 3 buah balon, corong dari kertas, stopwatch. Kedai yang pertama ialah memasukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Pada botol ketiga dimasukkan larutan asetat yang berkonsentrasi 2,6 molar. Pada botol kedua dimasukkan larutan asam asetat yang konsentrasinya 3,5 molar. Dan yang terakhir adalah botol pertama dengan konsentrasi asam asetat sebesar 4,4 molar. Semua larutan bervolume 50 ml. Langkah selanjutnya ialah memasukkan soda kue ke dalam 3 buah balon dengan komposisi yang sama, yaitu 7,5 gram menggunakan sendok takar. Untuk memasukkan ke dalam balon digunakan corong dari kertas serta spatula secara perlahan agar tidak tumpah-tumpah. Kemudian pengisian dilakukan kepada 3 buah balon dengan cara yang sama dan jumlah yang sama. Setelah ketiga balon terisi soda kue, maka pasangkanlah mulut balon ke masing-masing mulut botol.
Siapkan stopwatch untuk menghitung waktu reaksi dari kedua campuran. Klik mulai, kemudian masukkan seluruh soda kue dari balon ke dalam larutan cuka. Terus perhatikan waktu pada stopwatch agar mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan masing-masing campuran sampai berhenti bereaksi. Terus tunggu hingga reaksi berhenti pada ketiga botol. Berikut ini merupakan gambar perbandingan dari ketiga buah balon. Berikut ini merupakan masing-masing campuran setelah selesai bereaksi. Ketika soda kue dimasukkan ke dalam larutan cuka, maka terjadi reaksi penetralan antara asam cuka yang merupakan asam asetat dan natrium bikarbonat pada soda kue yang merupakan basa. Hal tersebut sesuai dengan persamaan reaksi antara campuran larutan cuka dengan soda kue yang akan menghasilkan garam CH3COONA dan air. Karena terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam CH3COONA akan bersifat basa dalam air. Selain itu, pada reaksi ini juga dihasilkan gelembung yang merupakan gas karbon dioksida yang mana ditandai dengan mengembangnya balon. Persamaan reaksinya adalah CH3COOH plus NaHCO3 menghasilkan CH3COONA ditambah CO2 ditambah H2O. Pada percobaan ini pula didapatkan balon ke-1 yang berwarna pink lebih besar dan lebih banyak terisi oleh gas dibandingkan dengan balon 2 dan balon 3. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Hal ini dikarenakan konsentrasi cuka yang digunakan pada balon 1 lebih tinggi dari balon 2 dan balon 3, sehingga pada balon 1 dihasilkan laju reaksi yang lebih cepat dan volume gas yang lebih besar. Akan tetapi, waktu yang dibutuhkan hingga gelembung berhenti pada balon ke-1 jauh lebih lama dari balon kedua dan ketiga. Hal ini dikarenakan laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Berikut merupakan waktu yang dibutuhkan untuk ketiga campuran berhenti bereaksi. Pada botol pertama, reaksi berhenti pada waktu 4 menit 49 detik. Pada botol kedua, reaksi berhenti pada waktu 3 menit 56 detik. Dan pada botol ketiga, reaksi berhenti pada waktu 3 menit 7 detik. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dihasilkannya garam CH3COONA dan air merupakan hasil dari reaksi penetralan asam asetat yang merupakan asam lemah dan natrium bikarbonat yang merupakan basa kuat, sehingga menghasilkan garam natrium asetat yang bersifat basa dalam air. Selain itu, dalam percobaan ini juga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi adalah berbanding lurus, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Sedangkan hubungan antara laju reaksi dengan waktu adalah berbanding terbalik, di mana semakin cepat laju reaksi, maka waktu yang diperlukan untuk reaksi semakin lama.